Saya menyapa Anda dengan rahmat dan damai Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati hidup Anda. Dan hari ini kita akan melanjutkan studi kita dari Injil Abadi yang ada di Wahyu pasal 4, judul 14. Sekarang berbicara tentang ayat sebelumnya, hijong belum sempat terlari. Minggu lalu kita sudah melihat apa isinya. Kita bijama. Dia kata bijama dia dan putranya Yesus Kristus. Kasmedaka gada yang lain. Sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan menilai gereja-gereja, organisasi-organisasi yang mengajarkan cara ibadah yang berbeda. Kansira setiap lain yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Tuhan ingin disembah sesuai dengan yang Ia minta, seperti yang kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Dan sekarang mari kita lihat yang suatu katakan maksud tentang desa, maksud hal-hal berbeda. Tapi sebelum itu mari kita batu kita evahare firman-Nya melalui doa. Mari kita tutup mata. Tuhan Bapa kami bersyukur atas kesempatan yang kami miliki untuk sekali lagi membuka firman kudus-Mu. Ajari kami kebenaran-Mu yang abadi, pandu kami di jalan-Mu, berkatilah Tuhan agar kebenaran menjadi jelas. Fikir was kami dan kekuatan untuk menaati, itulah yang kami mohon dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mari kita baca bersama teks Wahyu pasal 14 ayat 8. Dan malaikat lain mengikuti berkata, jatuhlah Babel, kota besar itu, yang telah membuat semua bangsa minum anggur murka darinya. Prostitusi. Sowieso kitab skansedan jiteshi Babilonia. Kita harus kokuye ton siare Babilonia. Yesus kata Teodesi pasal 17, mulai dari ayat 3. Dan aku mengundangmu untuk membaca bersama denganku di sini. Suami Jis, ia yang membawaku dalam roh ke padang gurun. Nafenok lihat seorang wanita duduk di atas binatang merah yang penuh dengan nama-nama hujat dan memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu berpakaian ungu dan kirmizi, dihiasi dengan emas, batu-batu berharga dan mutiara, dan di tangannya sebuah cawan emas penuh dengan kekejian dan kenajisan dari pelacurannya, dan di dahinya tertulis sebuah nama, misteri Babel besar, ibuadai polai uras dan kekeja di bumi. Dan sepelihat terus mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah para saksi Yesus. My defetjes, zeker ze terpen steken casco bacetus vias. Jadi kisah Babel si zaburshie de se pazar si jeng wanita, shirate wanita ini. Apa artinya? Firstama, Jadi ayo mahkana simbol perempuan. Sudah kiada terbuka dalam buku membaca dari surat Efesus bagian 5 ayat 25. bersama-sama. Jornaan dari Rasul Paulus juga. Efesus 5 ayat 25. Terus ini tertulis, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuk gereja. Yani una peban sizasnya komentar besar. Dan saya bermimpi. Suami, jadi kita punya wanita sebagai gereja Babilonia itu adalah gereja. Saya siap mana itu. Tapi sepuin kata besti Wahyu 17, kaspa mengerti. Wanita itu menggangan pakai warna-warni. Kirmizi yang adalah warna merah dan ungu, citrus yang itu warna ungu tua. As posedes gereja ini berpakaian kongus warna-warna in wajwe. Verder is het bahwa gereja itu dihiasi dengan emas, perak, batu permata. Jadi ini adalah gereja di mana kamu masuk lalu melihat material kesigabulikat krasne. Selain itu, tuas terlihat bahwa dia udah cawan emas. Was di tangannya. Sejak kudu isor legawers mains pindi sabar ritual ibadah mengangkat cawan emas. Jaga
tertulis bahwa di duasnya tertulis Babel, van Israël laten menyebut dirinya terbiar di gereja-gereja lain, dan pada akhirnya dia seperti mabuk oleh darah dari begitu banyak saksi Yesus yang dibunuhnya. Nah, ceritanya sebuah gereja yang ia kualifikasi sebagai adalah gereja Katolik Roma. Pada abad pertengahan, gereja ini bertanggung jawab atas kematian yang cerumulahyu siang ipus sekitar 100 juta orang. Orang itu pada waktu Dan itu saya sekarang harus pilih selembar kertas yang tertulis di sana, sebagian dari Alkitab di dalamnya, itu sudah merupakan kejahatan yang bisa dihukum mati. Dan venture inquisities de causes neger de execution hukuman tersebut. Tulihat karena itu, Babel adalah gereja Katolik. Di Wahyu 14 ayat 8, seperti yang kita baca, dikatakan bahwa dia jatuh, tetapi dia jatuh di hadapan Tuhan. Tuhan lihat kampus dia jatuh. Karena dia menginginkan sesuatu yang berbeda dari sini. Kan dia orsing selam firmannya. Dan saudara sekalian akan melihat beberapa bukti dari itu. Oke? Jadi saya mengajak Anda untuk membuka bersama saya misalnya di 1 Korintus bab 8. Ke Azekiat tetaden siam volve Korintus. Vol 8, ayat 6, untuk melihat berapa banyak dewa yang ada. Tetapi bagi satu, hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Jadi ada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Bapa. Dan sekarang tentang Yesus, siapa dia, di Yohanes 10, ayat 30 sampai 36, kita sudah membaca bagian ini. Saya akan beberapa poin di sini, hanya untuk meninjau ke boleh apa yang sudah kita pelajari. Yohanes pasal 10 di ayat 30 Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Orang yang Yahudi seukar di like macam biar baik suatu merealisasi. Kesua pincu yang sekutara mensunuk kepadamu banyak pekerjaan baik dari Bapakku. Karena pekerjaan mana kamu hendak melempar batu kepadaku? Orang Yahudi menjawab kepadanya, kami tidak melempar batu kepadamu karena pekerjaan baik, tapi karena penghujatan, karena kamu yang adalah manusia membuat dirimu sendiri menjadi Tuhan. Kisua mendawagdatkah? Pun dia ada tertulis dalam hukummu, Kus berkata, Syaud adalah dewa-dewa, setiap jika hukum memanggil dewa kepada siapa firman Tuhan ditujukan, 36. Dia yang disucikan oleh Bapa dan diutus ke dunia, kamu bilang menghujat karena dia berkata dirinya adalah anak Tuhan. Jadi kita jelas melihat bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Kalau Alkitab sebelum saya gantung berjamas hanya kepada Bapa dan Anak. Dia sedikit kali akan mengulas kembali satu teks yang sudah kami baca dalam sesi sebelumnya, Wahyu 5 ayat 13. Dan aku melihat semua kreativitas Kaum kedah di langit dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan kepada semua benda yang ada di dalamnya mengatakan kepada dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba diberikanlah syukur, kehormatan, kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Ia sujasiat yang duduk di takhta Tuhan dan anak domba Yesus Kristus yang boleh disembah. Yakni gereja Katolik sen kerspon kebensuke the Bapa, Putra, yang Roh Kudus, adalah Tritunggal. Yang sibarkan dari apa yang diminta Tuhan berbeda dari apa yang dia minta. Tuhan meminta sesuatu kepada gereja dan gereja mengatakan yang lain. Sejadia di kebiasaan fidetafisan hukum Tuhan. Di Keluaran 20 ayat 3, kamu bisa memeriksa juga di Alkitab Katolik, tertulis jangan memiliki Tuhan lain di hadapanku. Inilah teksnya. Dan setelah melanggar perintah pertama, dia juga melanggar perintah keempat. Perintah keempat ada di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Mari kita baca. Ingatlah hai Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau akan bekerja dan menyelesaikan semua tugasmu. Tetapi hari kedua adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi dia akan melakukan pekerjaan apapun, juga baik yang anak. Ainso bahasa laki-laki apun perbench hambamu.
laka-laka, apa perbedaan hewanmu, maupun orang asing yang ada di dalam pintu gerbangmu. Karena dalam 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut, kasih godesti, yang dapat kesidi beristirahat karena oleh karena itu Tuhan memberkati hari Sabat dan hari ini vekus kateske. Sorry que voie tint Alkitab diberitahu kekustaan dulu manego hari Sabat sebagai hari istirahat. Tapi gereja Katolik mengajarkan untuk menjaga hari Minggu ada di katekismus Katolik, maka hari Minggu dan hari Raya adalah perintah gereja. Jadi gereja mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan permintaan Tuhan. Karena itu, dengan terbeda mengatakan bahwa ia telah jatuh. Tapi saya beranggap persen tanah perfektes perhatikan di Wahyu 14 ayat 8 kata jatuh. Dia tidak muncul sekali saja. Edit, jatuh, Babel, ulangi 2 kali. Ini menunjukkan bahwa Yesus Katolik bukan satu-satunya yang jatuh. Selain daripada seorang selenjang juga tersu dalam laporan jatuh ini. Siapa mereka? Nah, jika ia jatuh karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, sang jatuh basmanya atau setelahnya, itu yang penting adalah mereka jatuh. Ketika bersirkel sejak bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas di gereja Katolik berada, di situ juga mereka melanggar perintah. Termasuk dalam jatuhnya ini, maka semua gereja yang mengajarkan Trinitas yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita sudah lihat, itu hanya untuk menyembah Bapa dan Putra. Puisinsko milungiaka skrata pont orto minggu sedaka duari istirahat, sisi nes babaka sewa dari Sabat dalam periode KMPC. Patutu dosi zevili kavela salas bahwa suas tuk senang dengan gereja ini dan mereka Suri kliafinyan servesi das latubas wazaga tavik ti pabol betek bezlah sur. Saya akan mengajakmu membaca bersamaku. Wahyu bab 18 ayat 1 sampai 5. Mespekses hal-hal ini pu melihat malaikat lain turun dari surga yang memiliki kekuatan besar dan bumi diterangi oleh kemuliaannya. Dan dia berseru dengan suara nyaring berkata, Babilonia besar telah jatuh dan menjadi tempat tinggal setan dan perlindungan semua roh abadi. Dan tema pers punya segala burung najis dan dibenci. Karena sezabamu telah kepiur anggur murka dari persundalannya. Serta raja di pengusaha berzinah dengan dia. Dan para pedagang di bumi menjadi kaya dengan kelimpahan kemewahannya. Dan syukur dengar suara sekali yang berkata, keluarlah daripadanya umatku, agar ia sendiri tidak berpartisipasi dalam dosa-dosa mereka dan tidak terkena kutukannya. Karena dosa-dosanya selas menumpuk sampai ke surga, daya Tuhan mengingat kejahatan-kejahatannya, dan siapa adalah sas kelaktuani untuk mereka yang tulus untukmu. Dan sinlah terbedega kaje yang jatuh. Kita berdiam, karena wabah Tuhan akan menimpa mereka. Tuhan tidak senang dengan apa yang terjadi. Tuhan sekian pustima sebab tapi bahwa dia mengatakan satu hal dalam firman-Nya dan gereja-gereja mengajarkan hal lain. Jadi dia memanggil kita keluar dari sana dan panggilan Tuhan adalah seperti itu. Kepada kamu ingin meninggalkan gereja-gereja yang telah jatuh ini, siapa tahu gereja di mana kamu berada mungkin adalah gereja orang tua atau keluargamu, tetapi yang penting kamu ingin taat kepada Tuhan. Kamu ingin meninggalkan gereja ini dan bergabung dengan umat Tuhan yang mematuhi firman-Nya dan semua perintah-Nya. Ini adalah dari gereja tepat ke pelajaran. Pelayanan malaikat keempat peringatan terakhir. Kalau kamu ingin meninggalkan gereja yang sudah jatuh dan bergabung dengan gereja Tuhan yang sejati ini, jika itu keinginanmu, saya ingin berdoa untukmu sekarang. Mari kita menutup mata. Tuhan Bapa kami, Di puncak-puncak yang tinggi kau berdiam. dan sepeda untuk jiwa ini, yang selalu tertustukan untuk meninggalkan gereja-gereja yang jatuh. Mengakti bersama unsur yang setia dan patuh. Beri dia kekuatan untuk memutuskan ikatan Tuhan. Itu bisa jadi ikatan persahabatan, bisa jadi jabatan gereja. Furang karena
ke hal lain yang suka bungsun mereka, terus ke denominasi yang jatuh, tapi tanpa memutuskan semua ikatan. Masalah kata seperti Zebedes, keinginan untuk taat dan mengikuti Tuhan Yesus menjadi lebih besar, lebih dari ikatan lainnya. Semoga malaikat-malaikat sucimu menemani jiwa ini Tuhan, yang hari ini mengambil keputusan. Dan tidak ada yang dapat merenggutnya dari tangan Yesus Kristus, karena dia adalah dombanya, domba yang tulus. Kami memohon Tuhan berkat ini dalam nama Kristus Yesus. Amin. Hari ini nih. Kami belajar bahwa banyak gereja telah jatuh di mata Tuhan. Kami belajar apa yang Tuhan inginkan dari kami. Baiklah ledaska kecoluk ratke terjepin yongsres. Pengen setusnya jalan yang berbawa ke kehidupan abadi, karena di luar ketaatan kepada Tuhan tidak ada harapan nyata. Furste kesdama da bendres. Kelaus peleja selasna birok kalepian dopsei, siapa binatang dari kiamat, pada tandanya, dan bau masih menghindarinya. Musuh jiwa kita, Satan, Iblis, sistem mempersiapkan semua jiwa kita untuk waktu yang akan datang. Kristen ini untuk kaya bodoh menyatukan, jika makin surga pilihan Tuhan yang telah membuat keputusan yang benar untuk bersama dengan umatnya. Dari stafkin de seks en de sedima pils en bastes, dan menderianya dan siap teguh, dia akan punya kesempatan dan kamu akan terus berada di jalan yang benar. Jadi saya mengundangmu sejak sekarang, ikuti kami dalam studi berikutnya. Semoga Tuhan memberkatimu dan sampai jumpa